Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fariski dengan NIM A1C320072. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proyek di mana mengenai mata kuliah fisika modern tentang sinar X. Nah, baik, mungkin langsung saja fisika modern mengenai sinar X. Di sini dosen pembimbing dosen pengampu yaitu Bu Dr. Sri Purwaningsi, SSI MSI, dan saya sendiri Muhammad Nur Fariski dengan NIM A1C320072. Nah, sinar X atau diffraksi sinar X adalah pancaran gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio panas cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga dapat menembus benda-benda. Sinar X ditemukan pertama kali oleh Rontgen pada tahun 1895. Bertambahnya cepat elektron semula, bertambahnya hebat kemampuan tembus sinar X, dan bertambah banyak jumlah elektron, bertambah besar pula intensitas besar berkas sinar X. Selanjutnya, kemampuan tembus sinar X menimbulkan kemampuan untuk memperlihatkan struktur interior dari benda seperti mesin, kapal terbang. Selanjutnya, difraksi. Difraksi adalah deviasi dari pertambahan cahaya atau pembelokan arah rambat cahaya. Efek difraksi adalah karakteristik dari fenomena gelombang, apakah bunyi atau cahaya di mana muka-muka gelombangnya dibelokkan. Selanjutnya, dalam tahun 1912, suatu metode dicari untuk mengukur panjang gelombang sinar X. Eksperimen difraksi dapat dipandang ideal. Difraksi sinar X ini dapat melihat atau membedakan objek yang berukuran kurang lebih 1 angstrom. Dengan alasan itu mengusulkan bahwa kristal dapat digunakan untuk mendifraksi sinar X dengan kisi kristal berlaku sebagai kisi 3 dimensi. Pada gambar 2.6 merupakan diagram tabung sinar X, sebuah katode yang dipanasi oleh filamen berdekatan yang dilalui oleh arus listrik menyediakan elektron terus-menerus dengan emisi termionik. Perbedaan potensial yang tinggi dipertahankan antara katode dengan target. Logam mempercepat elektron ke arah target tersebut. Permukaan target membentuk sudut relatif terhadap berkas elektron, dan sinar X yang keluar dari target melewati bagian pinggir tabung. Tabung tersebut dihempaskan suatu elektron dapat sampai ke target tanpa halangan. Selanjutnya, sinar kerja X merupakan kebalikan dari gelombang efek fotolistrik. Pada gejala fotolistrik, katodanya ditumbuk oleh foton-foton sehingga melepaskan elektron. Sedangkan sinar X anodanya ditumbuk elektron sehingga memancarkan energi foton atau sinar X. Untuk memahaminya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah foto sebuah tabung sinar X, di mana di bagian sini terdapat tabung hampa. Kemudian ini sinar X, dan ini ada katodenya. Dan yang di tengah-tengah ini adalah elektron. Katode dilambangkan dengan negatif, dan target ini ada positif. Nah, selanjutnya beta potensial anode dan katode 50 sampai 100 kV. Kecepatan elektron mencapai 10% dari kecepatan cahaya. Elektron yang terlepas dari katoda menumbuk anoda dengan kecepatan tinggi. Di anoda, energi kinetik elektron berubah menjadi sinar X. Selanjutnya, sinar X dapat terjadi melalui dua cara, yaitu satu, sinar X terjadi tanpa eksitasi elektron. Ini adalah gambar dari sinar X terjadi tanpa eksitasi elektron. Selanjutnya, berkas elektron yang berasal dari katode menumbuk atom logam anoda dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar elektron ini masuk ke dalam logam sehingga energi kinetiknya mungkin berkurang. Energi yang
hilang berubah menjadi energi foton atau sinar X. Nah, sini dapat disimpulkan bahwa EK dikurang EK sama dengan HF. Jika EK sama dengan 0, maka EK sama dengan HF sama dengan Hc per lambda. Karena elektron dipercepat dengan beda potensial V, maka EK sama dengan EV. Jadi HF sama dengan EV. Karena F sama dengan C per lambda, maka Hc per lambda sama dengan EV. Jadi, untuk mencari panjang gelombang pada sinar X dapat dihitung dengan lambda sama dengan Hc per EF sama dengan 12.400 V per VA. Sinar X mempunyai lambda sama dengan 0,01 sama dengan 100 A. Selanjutnya yang kedua yaitu sinar X terjadi karena eksitansi elektron. Elektron yang berkecepatan tinggi ketika menumbuh atom logam anoda akan menyebabkan elektron pada kulit atom sebelah dalam akan berpindah ke kulit sebelah luarnya. Elektron yang berpindah akan cenderung kembali ke kulit asal sambil melepas energi dalam bentuk sinar X. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan tentang sinar X terjadi karena eksitansi elektron. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat dari sinar X, di mana terdapat 6 sifat, yaitu tidak dapat dilihat oleh mata, yang kedua GEM atau gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi. Yang ketiga tidak dipengaruhi oleh E, yaitu kuat medan listrik, dan B, yaitu kuat medan magnet. Yang keempat daya tembusannya besar. Yang kelima dapat menghitamkan film. Dan yang terakhir dari sifat-sifat sinar X adalah sinar X dapat menembus buku 1000 halaman. Nah, kita masuk ke contoh soal, yaitu carilah frekuensi maksimum dalam radiasi mesin sinar X, yang mana potensialnya percepatannya yaitu 5000 volt. Nah, dapat diketahui bahwasanya EV sama dengan EK max, EV sama dengan HF, maka EV sama dengan Hc per lambda. Lambda max sama dengan Hc per EV, di mana didapati 1,24 dikali 10 pangkat 6 Vm per EV-nya itu 5000 volt. Jadi didapati lambda maksimum yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 11 Newton meter. Nah, setelah didapati, maka kita dapat disimpulkan bahwa frekuensi maksimum dari radiasi mesin sinar X yaitu dengan menggunakan rumus F sama dengan EV per H, di mana 1,6 dikali 10 pangkat 19 dikali V-nya itu 5 kali 10 pangkat 4 per H. H-nya itu 6,63 dikali 10 pangkat min 34. Maka didapati frekuensi maksimum yaitu 1,2 dikali 10 pangkat min 19 Hz. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi fisika modern tentang sinar X. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Nur Fariski. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.